Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siang, sore, malam, Bu Putri dan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10-3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kondisi politik awal kedatangan Islam di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Keisha Salsabila Anandra dari absen 20. Saya Winnie Aprilia Naomi Sinurat dari absen 35. Saya Kristabella Olivia Meheda dari absen 13. Dan saya Arifah Rehana Rian Sumidewi dari absen 3. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kondisi politik di Sumatera. Pada abad ke-7 sampai abad ke-8, mulai muncul nih pedagang-pedagang dan Islam dari yang dalam perjalanannya menuju negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, dari prasasti Ligor atau prasasti peninggalan Sriwijaya yang selain menjelaskan kerjasama Raja Balaputra Dewa dengan kerajaan di Thailand, dia juga menjelaskan tentang daerah kekuasaan Sriwijaya pada saat itu, apa saja tuh di situ. Nah, didukung juga dengan berita-berita dari Cina dan Arab sekitar abad 8 sampai abad 10 yang menjelaskan juga tentang bahwa saat itu Sriwijaya kekuasaannya telah meluas sampai ke daerah Semenanjung Malaka, ke Kedah yang juga merupakan salah satu upaya Sriwijaya untuk menaklukkan Selat Malaka yang saat itu memang kunci dan merupakan pusat dari pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini bisa berkembang sampai ke daerah-daerah di Asia Barat dan Asia Timur, diduga didukung oleh 3 kerajaan, yaitu pertama, kerajaan Islam yang di bawah naungan dari Bani Umayyah, kedua, kerajaan Cina yaitu dinasti Tang, dan terakhir yaitu kerajaan Sriwijaya itu sendiri di Asia Tenggara. Jadi untuk yang Bani Umayyah itu di bagian barat, untuk yang ini bagian timur, dan bagian terakhirnya itu bagian tenggara. Nah, dari berita dari dinasti Tang yang menjelaskan bahwa tahun 674 Masehi, orang-orang Islam itu sebenarnya sudah mendiami daerah di pesisir pantai barat dari Sumatera. Tapi mereka itu belum ada pengaruh di kondisi politik sama sekali karena kuasanya itu masih di Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Namun pada saat itu mereka tuh hanya fokus di perdagangan dan ekonomi. Nah, ketika abad ke-9 nih, baru ada pemberontakan dari petani-petani Cina yang baru ini menjadi salah satu pelopor dari kegiatan-kegiatan politik mereka. Yaitu pertama, mereka itu kan memberontak. Lalu banyak banget di pemberontakan itu di dinasti Tang itu namanya Kaisar Hisung di tahun 878 hingga 889, di mana itu banyak banget orang yang terbunuh, dan karena banyak orang muslim yang ikut, jadi banyak orang muslim juga yang terbunuh. Nah, ketika sebagiannya itu selamat, mencoba menyelamatkan diri sehingga ke Kedah. Karena Sriwijaya saya bilang kekuasaannya hingga ke Kedah, mereka pun akhirnya melindungi dari orang-orang muslim ini. Nah, orang muslim yang ada di kanton, ada di Kedah itu juga bahagia, dan akhirnya mereka tuh mulai membangun organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya di daerah-daerah seperti kanton, seperti di Kedah dan juga di Palembang. Lalu pemunduran dari Sriwijaya juga dipengaruhi oleh peluasan kekuasaan dari dinasti Cina, suatu dinasti Cina yang kuasanya itu meluas banget, dan akhirnya kerajaan Sriwijaya mengambil suatu ekspedisi Palamayu yang merupakan upayanya untuk mencegah ekspansi kekuasaan mereka, dan akhirnya Sriwijaya terkena dampaknya, dan juga dari kerajaan-kerajaan lain, dan akhirnya dia tuh melemah kan. Tapi awalnya itu pelopornya ketika mereka itu kehilangan sumber daya alam. Jadi kan mereka awalnya kekuasaannya Selat Malaka nih, tapi sumber daya alamnya hilang. Akhirnya naik kan harganya karena sudah hilang gitu, karena tinggal sedikit, jadi mereka menaikkan harga. Dan saat itu merugikan banget karena memang Abbasiyah dan Jawa lebih kaya dari Sumatera, sehingga banyak orang-orang yang ke sana. Sumatera nggak pengen rugi dong, mereka itu Sriwijaya itu namanya apa ya? Dia tuh menaikkan pajak bagi kapal-kapal yang mendiami selat mereka, pelabuhan-pelabuhan mereka, dan akhirnya merasa rugi karena
mereka kapal-kapal yang diam di situ merasa rugi dong, udah harganya mahal banget, pajaknya juga mahal. Jadi mereka akhirnya menghindari pelabuhan-pelabuhan dari Sriwijaya. Ini merupakan awal dari kemunduran ekonomi dari Sriwijaya. Nah, untuk politik itu sendiri diawali dari ekspansi Palamaya dari Singasari dan juga Majapahit. Selanjutnya, pada abad ke-13 itu, akhirnya semenjak Sriwijaya itu mengalami kemunduran, orang-orang Muslim yang awalnya mendiami di pesisir pantai Jawa yang memang dari abad 7 dikatakan sudah ada di situ, akhirnya mulai menggerakkan diri dan mereka mulai nge-side kayak oh mereka tuh mendukung daerah-daerah yang baru muncul, dan akhirnya mereka bilang kalau mereka itu sebuah kerajaan bercolok Islam, yaitu Samudra Pasai yang muncul di sekitar abad ke-13, yang mereka berpengaruh itu sampai ke Malaka dan akhirnya banyak-banyak orang yang masuk ke dalamnya. Mungkin pada saat itu masih ada Majapahit. Nah, Majapahit itu mengalami kemunduran juga akhirnya di abad ke-15 karena dia itu ada perang saudara, juga perebutan kekuasaan para raja-rajanya. Perang saudara yang paling besar itu perang Parekrek yang merupakan perang saudara antara Majapahit bagian timur dan Majapahit bagian barat yang akhirnya membuat mereka tuh mengalami kemunduran besar, dan akhirnya Samudra Pasai dapat karena tidak dapat diawasi oleh Majapahit, daerah-daerah selat dan juga Pasai, maksudnya daerah Pasai dan daerah Malaka itu tidak bisa diawasi ketat oleh Majapahit. Akhirnya Aceh dan juga Samudra Pasai, kerajaan-kerajaan Islam lainnya dapat melakukan ekspansi kekuasaan hingga dan selama abad ke-16 sampai ke-17. Oke, selanjutnya adalah kondisi politik di Jawa. Nah, jadi pada sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 itu belum banyak ditemukan bukti-bukti kalau Islam itu tuh sudah masuk ke Jawa. Nah, tapi di akhir abad ke-13 itu mulailah ditemuin bukti-bukti berupa makam-makam Islam di beberapa daerah, yaitu di daerah Troloyo, Trowulan, dan juga di Gresik. Nah, bukti ini tuh juga diperkuat sama berita salah satu pedagang dari Tiongkok namanya Mahwan. Jadi Mahwan ini tuh mencatat kalau orang Muslim itu udah ada di Gresik, bahkan di pusat Majapahit juga udah ada. Nah, terus awalnya itu tuh Islam itu datang hanya karena urusan perdagangan aja. Mereka tuh udah punya kekuatan politik dan juga kekuatan ekonomi di daerah lain kayak di Samudra Pasai dan juga di Malaka. Nah, jadi pada saat itu tuh Majapahit itu belum terlalu ngerasain dampak politiknya. Nah, karena mungkin mereka tuh pas itu mikir kayak oh yaudah nih sama-sama untung gitu kan dari dagang. Nah, terus proses Islamisasi itu juga jadi lebih cepat karena waktu itu kan Majapahit itu mulai melemah. Akhirnya tuh mereka tuh ada kayak konflik internal yang bikin mereka tuh berebutan kekuasaan gitulah. Nah, kelemahan itulah yang membuka jalur untuk berdirinya kerajaan-kerajaan Islam kayak kerajaan Demak. Nah, terus sekitar awal abad ke-16-an itu tuh ada seorang penjelajah namanya Tom Pires. Jadi Tom Pires ini tuh mencatat kalau di pedalaman Jawa Timur dan pedalaman Jawa Barat itu tuh masih banyak kerajaan Hindu gitu. Tapi di daerah pesisir tuh juga udah ada kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak tadi kan. Nah, terus Tom Pires ini tuh juga mencatat kalau kerajaan Kediri itu udah jatuh ke tangan Islam pada tahun 1526. Nah, walaupun begitu kerajaan Blambangan itu masih tetap kuat megang agama Hindu. Nah, terus Demak itu kemudian mulailah mereka memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka itu berhasil menaklukkan Pasuruan. Terus kerajaan Blambangan itu merasa terancam, akhirnya mereka itu mencari-cari bantuan. Akhirnya mereka minta bantuan sama Portugis. Tujuannya itu bukan biar Portugis pindah agama, bukan, tapi supaya Portugisnya itu tuh mau mendatangkan persenjataan dan juga para tentara-tentaranya gitu. Nah, makanya Blambangan itu tuh masih kayak bisa bertahan lama lah gitu kan. Nah, terus pengaruh Demak ini tuh juga nyampe ke Jawa Barat, yaitu di Cirebon. Nah,
Demak itu punya dua alasan utama kenapa mereka mau menguasai Cirebon itu. Jadi secara politik mereka itu mau memutus hubungan antara kerajaan Pajajaran dan juga Portugis. Nah, terus secara ekonomi pelabuhan-pelabuhan milik Pajajaran itu kayak Sunda Kelapa, Cirebon sama Banten itu kayak sangat penting lah, apalagi untuk ekspor hasil bumi terutama lada tuh. Nah, itulah makanya Raja Demak itu mengutus Paletehan dan juga Sunan Gunung Jati untuk menguasai Sunda Kelapa. Jadi Sunda Kelapa itu sekarang Jakarta ya. Nah, Banten itu tuh juga sangat penting karena letaknya kan strategis. Mereka itu menguasai Selat Sunda kan, yang dimana Selat Sunda itu adalah jalur perdagangan laut yang penting gitu. Terus keberadaan Banten ini juga semakin terasa saat Selat Malaka itu dikuasai sama Portugis. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau kedatangan dan penyebaran agama Islam di Jawa ini tuh memberikan banyak dampak gitu yang besar di berbagai bidang, yaitu di bidang ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Nah, terus kondisi politik di Majapahit yang waktu itu kan lagi melemah kan karena konflik internal itu yang bikin mereka jadi saling berebutan kekuasaan. Itulah yang jadi faktor utama cepatnya tersebarnya agama Islam di Jawa. Selanjutnya kondisi politik di Maluku. Kondisi politik di Maluku, kedatangan Islam ini awal mulanya tidak dipisahkan dari jalur perdagangan. Nah, pada tradisi setempat pada abad ke-14, pada masa pemerintahan Raja Molomatea yang ia perintahkan pada tahun 1350 sampai 1357, ia sangat bersahabat karib dengan orang Arab. Nah, orang Arab ini memberikan petunjuk untuk pembuatan kapal-kapal, tapi tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Kemudian pada masa pemerintahan marhum datang Raja Jawa yang bernama Maulana Hussein. Nah, Maulana Hussein ini memiliki kemahiran dalam menuliskan huruf-huruf Arab. Nah, Maulana Hussein karena pintarnya dalam menulis huruf-huruf Arab dapat memikat hati marhum dan juga rakyat-rakyat di Maluku pada saat itu. Nah, karena menarik perhatiannya, ia diminta untuk mengajarkan tulisan Arab, tetapi ada perjanjian bahwa orang-orang Maluku itu tidak hanya untuk mempelajari menuliskan tulisan-tulisan Arab, tetapi juga mereka harus masuk ke agama Islam. Nah, dari situ juga Maulana Hussein ini berhasil untuk mengislamkan orang-orang di daerah Maluku. Selanjutnya adalah kondisi politik di Kalimantan Selatan. Nah, kondisi politik di daerah Kalimantan Selatan ini menjelang kedatangan Islam dapat kita ketahui pada Hikayat Banjar. Nah, di Hikayat Banjar ini kerajaan yang bercorak Hindu seperti salah satunya di Kalimantan Selatan seperti negara Dipa, Daha, dan juga Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Nagara di daerah Muntaik ini. Kerajaan tersebut sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Nah, mereka sudah menjalin hubungan. Kemudian pada masa pemerintahan Suryanata, karena perkawinannya dengan putri Jungjung Bui. Nah, kitab negara Kertagama telah menyebutkan bahwa pengaruh kekuasaan Majapahit di daerah sepanjang hulu Sungai Nagara antara lain seperti Sungai Nagara, Batang Tabalung, Barito, dan sebagainya. Selanjutnya pada masa pemerintahan di negara Daha, waktu itu pada masa pemerintahannya Maharaja Soekarama. Jadi pada saat pemerintahan Maharaja Soekarama ini ia meninggal, ia digantikan oleh anaknya sendiri yaitu Pangeran Tumanggung. Nah, setelah beberapa tahun kemudian anaknya ini memiliki perpecahan dengan
memiliki perpecahan dengan keponakannya sendiri, yaitu Pangeran Samudra. Nah, Pangeran Samudra ini dari kecil ia sudah mengasingkan diri. Pada saat dia mengasingkan diri, saat ia dewasa, ia dinobatkan menjadi Raja Banjar. Nah, pada saat ia menjadi Raja Banjar ini, dia dinobatkan oleh Patih. Antara lain adalah 5 patih, yaitu Patih Masih, Balit, Muhur, Kuwin, dan juga Patih Balitung. Nah, pada saat itu pada masa pemerintahan pada Kerajaan Daha dan juga Kerajaan Banjar ini memiliki pertengkaran atau perperangan. Nah, pada saat itu Raden Samudra ini meminta bantuan kepada Raja Demak untuk mengalahkan Kerajaan Daha ini. Nah, setelah itu Raja Demak memiliki perjanjian bahwa ia harus masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah ia masuk ke dalam agama Islam, kerajaan negara Daha ini itu kalah, dan juga negara Daha ini dikalahkan, dan juga Temanggung ini tunduk kepada Raden Samudra. Nah, setelah ia tunduk, orang-orang juga mulai tunduk juga kepada Raden Samudra ini. Nah, setelah itu ia masuk Islam dan juga mendapat gelar, yaitu Sultan Suryanullah. Nah, orang-orang bilang bahwa yang mengajarkan agama Islam itu adalah penghulu dari Demak. Nah, proses Islamisasi Banjar diperkirakan terjadi pada tahun 1550 menurut AHS. Selanjutnya kita akan masuk ke Kalimantan Timur. Pada Kalimantan Timur ini tidak ada yang namanya perpecahan dan juga pertengkaran, maupun itu dari lingkungan keluarga ataupun peperangan di luar. Namun pada saat itu pada pemerintahan Raja Mahkota datanglah 2 orang yang beragama Islam dari Makassar. 2 orang itu antara lain yang bernama Tuan Dibandang dan juga Tunggang Parangan. Nah, pada saat 2 orang ini, 2 mubalik ini, Tuan Dibandang dan juga Tunggang Parangan, setelah dari Makassar, ia datang ke Kalimantan Timur di Banjarmasin. Nah, dari hikayat dari hikayat Kutai ini, maaf saya ulangi, dari Kutai, setelah mereka dari Makassar, mereka memberikan pelajaran-pelajaran ke Kutai dan daerahnya. Nah, kemudian setelah itu orang-orang di Makassar mulai satu persatu keluar dari agama Islam. Kemudian Tuan Dibandang ini ke Makassar lagi untuk menyebarkannya lagi. Tetapi untuk Tunggang Parangan tetap berdiam diri di Kutai. Nah, penyebaran yang lainnya lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman, terutama pada masa pemerintahan putranya sendiri, putra dari Raja Mahkota, yaitu Aji Delanggar, dan juga pengadi-pengadinya. Begitu saja, Mas. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kondisi awal Islam masuk ke Sulawesi. Nah, pada awalnya, pada abad ke-15, pedagang-pedagang dari Malaka, Sumatera, dan Jawa itu mulai masuk ke Sulawesi dan menyinggahi di sana. Dan pada masa itu juga, orang-orang Portugis sudah menyinggahi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan. Kemudian, pada abad ke-16, perdagangan antara Makassar dan Malaka itu mulai ramai. Oleh karena itu, ajaran Islam yang dibawa pedagang-pedagang tersebut mudah untuk disebarkan. Selanjutnya, pada tahun 1605, barulah Kerajaan Gorontalo menerima agama Islam. Gimana caranya? Jadi, dari Kerajaan Aceh itu ada sebuah mubalik yang ditunjuk yang bernama Datori Bandang. Datori Bandang ini datang bersama 2 sahabat lainnya untuk menyebarkan Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Raja pertama yang masuk agama Islam itu bernama Raja Karayang Matoya. Raja Karayang Matoya ini merupakan Raja Kerajaan Talo ke-8. Setelah masuk Islam, beliau mengajak keponakannya yang merupakan Raja Kerajaan Goa ke-14, yaitu Daeng Manbari. Nah, setelah masuk Islam, beliau mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin. Dan setelah itu juga, agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, dan Gorontalo menjadi pusat penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya
di dekat kerajaan Goa Talo itu ada 3 kerajaan. Kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng. Ketiga kerajaan ini menjalin sebuah persekutuan yang bernama Talun Poco, yang berarti 3 kerajaan. Dan ketiga kerajaan ini berlatar belakang Bugis. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang Bugis itu terkenal dengan kebudayaan maritimnya, di mana mereka suka berlayar ke penjuru lautan Nusantara. Nah, antara Gua Talo dan Talun Poco ini, mereka berselisih atas perebutan wilayah semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena wilayah tersebut yang merupakan wilayah kedudukan Gua Talo itu merupakan jalur perdagangan yang strategis dalam perdagangan rempah-rempah ke Maluku. Karena itu, Talun Poco ini ingin menguasainya nih. Nah, tapi meskipun Talun Poco dan Gua Talo sudah berselisih sejak sebelum Gua Talo bercorak Islam, pada akhirnya ketiga kerajaan Talun Poco secara berkala ditaklukkan oleh Gua Talo setelah Gua Talo bercorak Islam. Dan sebagai pihak yang kalah, Talun Poco ini harus tunduk kepada Gua Talo. Karena itu, Gua Talo memerintahkan semua kerajaan yang ditundukannya harus menganut agama Islam. Nah, mau gak mau, ketiga kerajaan ini, terutama orang-orang di lingkungan kerajaan seperti raja dan jajarannya, itu mereka harus beragama Islam. Kemudian dilanjutkan oleh rakyat-rakyatnya yang berada pada kerajaan tersebut. Namun, walaupun di kerajaan Gua Talo, kerajaan Bone, kerajaan Wajo, kerajaan Sopeng itu banyak penduduk yang beragama Islam, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk-penduduk yang bersinggah pada daerah kerajaan itu menganut agama selain Islam. Buktinya ada sebuah gereja Katolik yang bernama Gereja Katedral Makassar yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin, dan gereja tersebut sampai saat ini masih bisa kita lihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.